Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan lanjutkan diskusi kita untuk memperdalam bahasan yang Bapak Ibu mungkin sudah diskusikan atau sudah susun. Kita mulai dari jadi saya ingin melengkapi kolom ini Bapak Ibu. Saya ingin melengkapi kolom ini, Bapak Ibu bisa mempresentasikan, okay? Mempresentasikan. Saya mulai dari Bu Ana dulu, karena ada di nomor 1 ini. Silakan Bu Ana. Ya. Terima kasih Pak Yunus. Oke, saya mendapatkan KD 3.4 dan 4.4 itu mengajak, menyuruh, mengajak, meminta dan memberi izin. Jadi ada 3 ya, menyuruh, mengajak, meminta dan memberi izin. Okay. Ya. Kemudian yang pertama masalah hari ini untuk satu RPP saya mendapatkan satu masalah, yaitu siswa-siswa itu tidak merasa nyaman atau pede ketika mengekspresikan menyuruh. Ketika mengekspresikan menyuruh. Ya, dalam bahasa Inggris. Itu Pak. Ya, hari ini itu saja ya. Satu masalah dulu ya. Ini akarnya kenapa Ibu? Penyebab utamanya apa? Ya, karena seperti kita tahu bahwa bahasa Inggris itu kan bahasa asing ya Pak. Jadi ketika kita ingin mengungkapkan itu banyak kekhawatiran, mungkin vocabulary-nya, kemudian pronunciation-nya itu. Jadi mereka membuat bener nggak ya kayak gitu. Oke, bisa diulang Ibu? Yang menjadi penyebab utamanya adalah Karena penyebab ketidakpedean itu. Mungkin takut salah mungkin Pak ya, mungkin vocabulary-nya, terus cara pengucapannya. Terus? Dan ya itu ditertawakan teman-teman. Malu. Ditertawakan. Yang menertawakan siapa? Teman-temannya. Nah, yang nggak bisa siapa? Anak-anak. Sesama gak bisa saling menertawakan gitu. Biasanya kan gitu, kita minta praktek di depan kelas, kemudian kalau temannya ada yang salah, ketawa, padahal yang ketawa juga belum tentu benar sih. Terus rencana aksinya apa Ibu? Rencana aksinya menunjukkan contoh-contoh di dalam video, bagaimana itu cara meminta atau menyuruh orang lain dengan banyak ekspresi-ekspresi. Pertama ditunjukkan video, kemudian guru meminta anak-anak mengingat ada apa saja sih ekspresi di dalam video itu. Setelah itu anak-anak diminta coba sebutkan ada ekspresi apa aja, 1 atau 2 ekspresi yang kalian ingat. Seperti itu. Kemudian setelah memberi video, kalau ini Bu Ana, ya, jadi kan sebab inilah yang nanti harus dicari solusinya. Disebabkan siswa takut salah dari ya, sisi vocabnya, dari sisi pengucapannya, bahkan ditertawakan oleh siswa yang lain. Itu
Itu gimana ininya? Eh, apa? Solusi yang pas dari itu apa? Solusinya satu aja, Bu. Solusinya satu, nanti baru di deskripsi aksi ini yang tadi Bu sampaikan itu. Menunjukkan video, terus suruh meniru, itu nanti di deskripsi aksinya. Tapi dari ini yang menjadi solusinya apa? Kalau diberikan vocabulary yang berhubungan dengan materi, jadi kalau mereka punya apa vocabulary itu dan yakin, maka mereka mungkin tidak akan malu. Iya, itu namanya apa kira-kira, Bu? Namanya apa kira-kira? Jadi solusi itu, beri satu solusi dari masalah yang ada itu. Apakah melalui video atau pengajaran vocab? Pengajaran vocabnya vocab yang seperti apa? Kan gitu. Baru Ya, bisa itu Pak. dideskripsikan, deskripsi aksinya kira-kira seperti apa. Ya, menunjukkan video itu tadi, Pak. Jadi di situ sudah ada contoh-contoh, banyak vocabulary yang Ada nggak berhubungan. yang pembahasan yang lebih bagus mungkin selain menunjukkan video? Kalau menunjukkan video kan video ditunjukkan gitu ya. Pembelajaran menggunakan video misalnya kan bisa itu. Atau apa? Nanti di medianya muncul video juga itu. Jadi yang solusi ini bisa berupa teknik atau strategi atau sebuah metode yang nanti ini muncul di kegiatan inti itu, Bu Ana, muncul di kegiatan inti itu. Iya, Pak. Ya. Solusinya apa? Satu ini solusinya apa? Belum masuk kalau menunjukkan video gitu. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Mungkin pakai flashcard, Pak. Karena di sini tidak pede itu. Berarti kan yang pertama harus diselesaikan kan kepediannya harus bisa diukur ya nantinya. Siswa tidak pede Mungkin dengan mengajak siswa untuk ketika berdialog, Pak, dengan bahasa mengekspresikan. Inggris. Iya, itu dengan jangan cara apa mau diselesaikan itu. Ini yang rencana solusi atau aksi ini masuk di inovatifnya ya, Ibu-ibu. Masuk pada pembelajaran inovatifnya. Kalau memotivasi gimana? Gimana cara memotivasinya? Entah itu dengan memberi tambahan skor. Tambahan skor, tambahan skor kok ditambahkan Bu Musyar. Maksudnya memberi skor kepada siswa. Kan biasanya mereka tertarik. Nanti yang bisa jawab duluan, nanti dikasih skor. Seperti itu Nah, mungkin. ini kan fokus yang untuk menyuruh ini kan di speaking ya Ibu ya, Bu Iya, Ana. Pak. Berarti kan Iya, Pak. mau ngajarkan speaking. Iya. Nah, mengajar speaking itu teknik yang mau digunakan teknik apa? Teknik Bisa yang pakai, mungkin pakai role play, Pak. nah nggak tahu. Bu Ana mau pakai apa? Em, iya, mungkin dulu ya, Bu. Teknik-teknik pembelajaran speaking itu kan banyak itu. Nah, ini dipilihnya apa gitu kan? Ekspresi itu yang
menyuruh ya. Ekspresi menyuruh itu ada apa aja, Ibu? Contohnya itu seperti close the door. Mm-mm. Terus ada apa lagi? Sudah itu aja. Ya banyak Close the Pak. window gitu ya. Terus ya, Shut the door. Kalau misalnya pernah dengar nggak misalnya dice technique itu, dice technique dengan bermain dadu itu, playing dice. Misalnya lempar dadu kayak ular tangga itu, begitu eh, sampai pada angka berapa terus ada penjelasan, please say this expressions, close the iya, iya, door. iya. Ya bilangnya juga close the door, misalnya juga bilang begitu, itu kan bisa dilakukan. Atau apa, Iya, berarti monggo, kan kan banyak itu. Kalau misalnya tadi pakai video, eh, apa gitu yang sebagai itunya apa mau bermain menirukan peran yang ada di video misalnya, ya hanya ungkapan itu aja, speaking, fokus di speaking, sehingga nanti harus bisa siswanya itu pede lah, kira-kira gitu Bu, siswanya itu pede gitu. Gimana Bu Ana? iya. Pakai saran dari Pak Yunus bisa. Yang mana? Yang dadu tadi. Kayaknya anak-anak akan tertarik kalau pakai game seperti itu. Bisa disiapkan itu. Kira-kira nanti kan deskripsi aksinya gitu kan, deskripsi aksinya seperti apa, medianya eh, Atau apa ya? Role play mungkin Pak. Nanti anak-anak dikasih kayak situasi. Minta temanmu untuk ini, untuk ini. monggo. Oke, terus deskripsinya kayak apa deskripsinya? Deskripsi ini kegiatan inti nih Pak. Bukan. Iya. Iya. Kegiatan inti. Gimana Bu deskripsinya? Ya, deskripsi itu kegiatan inti Pak nggih. Oke, Jadi ya seperti tadi ya guru. Ini apa video itu kan dipakai masih bisa ya Pak untuk ini medianya. coba yang tak tulis saja dulu di sini coba. Oh ya. Ya, guru menunjukkan video, kemudian apa tadi? Kemudian anak-anak disuruh memahami. Bentar ya. Oh, anak-anak disuruh mengingat ekspresi apa saja yang di dalam video. Gimana caranya Bu? Ya, di dalam video itu kan ada beberapa ekspresi-ekspresi. Kemudian disuruh ingat, kemudian kan anak disuruh coba kalian sebutkan ekspresi apa saja yang kalian ingat atau kalian dapatkan dari video yang telah dilihat, seperti itu Pak.
siswa diminta menyebutkan ekspresi apa saja di dalam video. Terus Ya, kemudian itu untuk setelah itu baru guru menjelaskan. Ya, kita belajar tentang ekspresi-ekspresi yang disebutkan. terus Kemudian ini berapa lama nggak ya? Guru menampilkan gambar-gambar dan ekspresi. Nanti anak-anak disuruh mencocokkan antara ekspresi sama gambar. Terus kemudian kalau dirasa anak-anak sudah bisa, baru kita kasih situasi untuk role play ini, Pak. gimana? Coba dideskripsikan, Bu. Eh, Saya yang agak berat itu dari video diputar terus siswa langsung diminta mengingat gitu. Siswa langsung diminta mengingat ekspresi yang ada di video. ya karena Itu videonya sangat singkat, Pak. tidak mudah lah itu. Tidak mudah. Kecuali gurunya menulis kembali misalnya apa yang ada di video itu, atau siswanya disuruh menulis ekspresi baru dicocokkan, baru bisa diulang-ulang, baru bisa mengingat gitu. Oke. Kalau umpama videonya diputar beberapa kali gitu, Pak. Gak apa-apa. Ya. Sudah, ini role play-nya belum kelihatan ini. Iya, ini role play-nya. Kemudian ini baru masuk ke role play-nya. Kalau kita nulis di sebuah kertas, di beberapa kertas, kemudian di situ dikasih situasi, contoh minta temanmu untuk mengambilkan makanan, ini itu. Kemudian siswa mengambil, itu kan banyak kertas ya Pak, ditulis situasi seperti itu. Kemudian anak-anak mengambil satu kertas, sudah mendapat situasi itu, kemudian mereka mencoba membuat ekspresinya gitu, bagaimana Pak? Yang diperankan apa, Bu? Atau iya ya, atau meminta anak-anak untuk berpasangan, itu kasih situasi kayak Oke, coba ada yang jadi guru, ada yang jadi dipikirkan siswa. lagi dulu aja. Oh Dipikirkan iya Pak, dulu. Medianya pakai apa ini? itu tadi ada video, ada gambar, Terus apa lagi? sudah. LKPD-nya, Bu? LKPD-nya. Itu. Ya, itu apa? Role play-nya nanti. Role play-nya belum dibuat. Oke, penilaiannya? Ya itu, kelancaran sesuai
dengan role apa benar ketika melakukan role play itu ekspresinya benar, Jadi di pengucapan role play ini langsung dinilai. iya nggak bisa Pak apa iya Role play itu masuk di pembelajaran ya, masuk di pembelajaran. Nanti masuk di kalau pembelajaran. penilaian itu kan misalnya diminta berrole play lagi misalnya, Oh iya. monggo. Tapi kan eh, mestinya kan beda, beda atau mestinya pelajaran apa yang dinilai apanya. Penilaian ini speaking, disuruh apa, disuruh mengucapkan di interview atau apa gitu. Jadi role play itu bukan penilaian, tapi role play itu adalah solusi yang ditawarkan oleh guru untuk siswa tidak pede mengekspresikan menyuruh dalam bahasa Inggris itu. Bahan ajarnya silakan dibikin. Bisa ditangkap Bu anak? Iya Pak bisa Pak. Ya. Oke, ini tinggal melengkapi LKPD-nya dan bahan ajarnya. Deskripsinya ini masih role play-nya belum kelihatan. Ini saya buat Pak. Role play-nya belum kelihatan. Baik, berikutnya Bu Diana, Diana Novita. Bu Diana, Masalahnya, ya. masalahnya hampir sama seperti Bu Ana ya tadi. Kurangnya vocab peserta didik sehingga kurang bisa memahami materi yang diajarkan. Sebentar, materinya apa aja Bu? Tapi saya di sini ambil yang masalah satunya, Pak. Ya apa? Yang diambil apa yang pertama? Yang kedua saja. Siswa kurang bersemangat dalam belajar bahasa Inggris karena atmosfer di Bukan kelas. KD-nya. KD-nya apa KD-nya? Oh iya iya iya. KD 3.1, 4.1 Oke, materinya apa meminta itu? meminta perhatian, Terus, mengecek pemahaman, menghargai kinerja yang baik, dan meminta atau mengungkapkan pendapat serta responnya. masalahnya di mana? Masalahnya siswa kurang bersemangat dalam belajar bahasa Inggris karena atmosfer di kelas kurang mendukung. Tapi ketika kita memberikan game, mereka terlihat lebih bersemangat. Jangan di overlapping kan Bu dulu. Ini dulu diidentifikasi masalahnya dulu. Siswa kurang semangat dalam belajar bahasa Inggris. Ya, Ini di seluruh materi yang ada atau hanya khusus pada materi meminta perhatian, Bu? di seluruh ya. Nah, kalau disesuaikan dengan meminta perhatiannya aja gimana? Berarti lebih spesifik ya, Pak ya? Iya, kan ngajarnya kan ngajar 3.1 Ya, ini. misalnya kurangnya vocab peserta didik sehingga kurang bisa memahami apa yang disampaikan dalam dialog yang ada di video tadi. Video yang tentang ekspresi, meminta perhatian, mengecek pemahaman itu tadi, Pak, gimana?
Gimana tuh? Ayo coba Bu, diidentifikasi masalahnya dulu. Siswa, kurangnya vocabulary peserta didik sehingga kurang bisa memahami apa yang disampaikan oleh pembicara yang ada di video. oke. Solusinya apa Bu? Solusinya saya mau bikin game, Pak, tapi dalam pembelajaran writing. Oh ini di writing ini. Iya, Difokuskan aja di writing itu. Masalahnya di vocab satu. Masalah yang lainnya apa? merangkai apa? Misalkan arrange arrange paragraf itu, Pak. Ya itu Dialog, ya itu lebih masuk dialognya masuk kan itu. acak. Ya ya. Merangkai kata. Merangkai kata atau merangkai kalimat? Merangkai kalimat biar menjadi dialog yang tepat. Oke. Terus solusinya adalah game. Iya, pakai word wall. Apa? Word wall. Gini. Word wall gini. WORD, kata, Pak. Eh. Word wall. Iya. Gini. Urutannya gimana, Bu? Hmm, masih bingung, Pak. Oh, nggak boleh, harus jawab ini. Pertama, gurunya kan menunjukkan video. Terus. Terus peserta didik mengamati ekspresi atau ungkapan yang ada di video. Terus. Lalu guru mencontohkan cara membaca percakapan sederhana terkait dengan ekspresi yang 4 tadi. Putus, Bu, dari mengamati ekspresi dan langsung guru mencontohkan percakapan. Ini yang dicontohkan guru ini apa ada di video? Ada. Terus kenapa guru masih harus mencontohkan sementara di video sudah ada? Iya ya Pak, nggak pakai Pak. Jadi bikin yang sambung antar aktivitas satu ke aktivitas berikutnya. Geng. Apa yang harus dilakukan oleh siswa setelah pengamatan itu? Setelah pengamatan. Siswa kan sudah ditunjukkan video tadi ya. Setelah itu disuruh Tambah berapa, Bang? peserta didik mengidentifikasi
Tadi guru mencontohkan percakapan sederhana itu nggak jadi ya, Pak ya? Iya, tapi sepertinya putus, Bu, antara dari mengamati. Setelah mengamati itu apa? Bisa nggak siswa itu setelah mengamati itu disuruh menirukan misalnya? Iya, menirukan dulu. Tapi nggak masuk ke speaking, Pak itu. Bu, gini, ibu-ibu yang kita itu integrasi ya. Meskipun fokusnya di writing, itu bukan berarti terus orang nggak boleh ngomong ya di situ itu. Bukan berarti orang terus nggak boleh mendengarkan. Tetap bahasannya adalah di speaking, penilaiannya ya di speakingnya itu. Fokusnya di situ. Tapi bukan berarti terus skill yang lain nggak bisa karena kita integrated, terpadu, terpadu. Sehingga meskipun itu menulis, dia juga ada pengalaman mengucapkan, melafalkan, itu juga ada. Pak sudah Pak, Mas enggak? Gitu Bu. Kalau itu menjadi pertanyaan, guru mencontohkan percakapan sederhana ini apa nggak masuk listening ini? Iya. Kan gitu jadinya. Terus kalau mau ke writing sebenarnya di video ini kaitannya apa juga kan? Nggak ada sebenarnya. Tetapi kalau itu sebagai pemantik pembelajaran nggak jadi masalah, tidak menjadi soal. Ditunjukkan video biar tujuannya bisa mendengarkan beberapa ungkapan-ungkapan misalnya. Disuruh mengamati ekspresi, disuruh menirukan dulu. Baru setelah menirukan siswa disuruh membaca teks yang ada di buku misalnya. Setelah membaca teks, siswa diminta untuk mengamati atau mengisi game word wall. Setelah itu siswa berlomba-lomba untuk merangkaikannya. Jadi perhatikan urutan kerja, urutan dari setiap aksi itu. Setiap dari aksi itu yang itu implementasinya bisa menyelesaikan persoalan kurangnya vocabulary sama kemampuan siswa untuk merangkai kata. Kalau dari uraian dan solusi serta masalah yang dihadapi tidak match, itu sama dengan orang kita tahu ini sakit panas, terus rencana aksinya adalah menggunakan bodrek misalnya, tapi urutan aksinya bukan bodrek misalnya, atau ini yang harus linear, harus mengena, Coba dipikirkan lagi aja Bu Diana. Ini harus biar kita membacanya enak. Gitu nggih? Iya, Pak. Baik Bu Estuning sekarang. Ibu-ibu bisa melihat penjelasan ibu-ibu yang lain sehingga bisa pilih saya kira-kira harus saya perbagi gimana ini dan segala macamnya itu. Bu Estuning yang 3.1 itu tentang greeting, Pak. Greeting, leave salam. taking, Oke. ya, leave taking, thanking, dan apologizing. Semuanya dikasih ini. Yang pertemuan pertama yang apa Ibu? Yang greeting, yang salam. Oke. Masalah yang dihadapi terkait salam. Permasalahan yang dihadapi itu ini, motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris, khususnya untuk speaking, itu kurang.
Terus aksinya apa Ibu? Ya, Pak. Aksinya apa? Aksinya. Aksinya itu metode yang digunakan apa ya? Iya. Itu role play, Pak. Dengan role play juga. Role play dengan role play. Enggak, maksudnya role play. Maksudnya di sini lebih ke ini apa? Minat siswa untuk speaking itu kurang karena mungkin metode pengajaran yang masih konvensional itu mungkin yang membuat mereka Ini kalau lihat KD-nya ini pertemuan pertama bagi siswa, Bu. ya, Iya. Jadi bahasa Inggris pertama yang diterima oh oleh iya, siswa. Setuju ya ini. iya. Kelas 7 baru MOS gitu langsung Lulusan. ada bahasa Inggris gitu. Hmm, Tak cari nggak ada. Ma, apa mau ya? tak cari nggak ada. Sebelum Loh. menu dulu ah. Udah nggak ada lagi. Mas, udah nggak ada. Nggak ada loh. Apa ya? Iya, saya nggak kepikiran di situ tadi. Ah, ya ini kan melihat dari pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya gitu, Pak. Jadi kalau tahun sebelumnya apa minatnya rendah, jadi untuk tahun kedepannya kan kalau bisa jangan diulangi lagi gitu. Permasalahannya apa tahun kemarin, jadi untuk tahun kedepannya lagi tidak diulangi lagi gitu. Artinya tidak muncul lagi masalah itu gitu. Oke, urutannya gimana Bu deskripsinya? Urutannya itu guru menampilkan video lagu tentang greeting. Menyajikan video tentang ini, greeting song. Terus Kemudian siswa diajak bernyanyi bersama dulu. menirukan ya. Ya, menirukan. Terus Kemudian guru menampilkan lagi video yang kedua tentang greeting juga. terus Kemudian siswa disuruh menyimak. Menyimak menyimak apa Bu? menyimak video tersebut. Dengan waktu menampilkan lagi kan sudah disimak itu aslinya. Ya, maksudnya perintahnya di situ kan disuruh menyimak dan mengidentifikasi informasi apa saja yang eh, ada dalam video tersebut. Di situ kan yang pertama tadi tentang song, yang kedua itu penjelasan tentang greeting. Macam-macam ada dialog dan juga penjelasannya. Terus Nah, di situ siswa disuruh mengidentifikasi informasi apa saja yang ada di video dengan menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. itu jalan Di Bu ya? situ Bisa ya, jalan ya siswanya itu? belum tahu Kak, masih mau dicoba Pak. Ini nanti kan pertanyaannya seputar, intinya nanti mengarah ke penjelasan greeting Pak. Ya, kenapa nggak misalnya
gurunya mencoba untuk menulis kembali di papan misalnya. gitu. Nulis, Oh, ini nulis tatap muka ya, Pak papan. ya? Di papan. Oke, oh iya, ini pakai pakai Maya ya. Iya. Jadi nanti setelah ini kan nanti di situ ada beberapa pertanyaan. Di situ ada penjelasan tentang greeting. Greeting itu apa sih? Kemudian contoh-contoh greeting itu seperti apa? Kalau pagi itu greetingnya gimana? Siang itu Nah, gimana? itu di Nah, mana nanti itu? Itu di videonya itu, Pak. guru insertnya di mana? Nginsertnya Di itu. di videonya itu sudah ada, tapi nanti guru mengulang lagi, menanyakan kepada anak-anak. Oke. Gitu. Jadi videonya itu nanti ya ada dialognya juga. Maksudnya contoh dialognya juga ada, penjelasan tentang greetingnya juga ada. Artinya guru tidak menjelaskan secara langsung, hanya siswa mendapatkan informasi pertama itu dari video tersebut. Guru hanya mengulang kembali, kira-kira eh, apa sih, sejauh mana sih pemahaman siswa terhadap greeting melalui video tersebut. Oke. Nah, kemudian setelah itu nanti siswa diajak menirukan ungkapan-ungkapan greeting. Oke. Terus sudah. Yang terakhir nanti anak-anak disuruh menyusun, Pak, menyusun simple dialog itu sesuai dengan situasi yang disediakan oleh guru. Nyusunnya gimana, Bu? Misalnya gini, misalnya if you meet someone at 10 p.m., what will you say to greet her or him? Seperti itu. Nanti di situ anak-anak bikin simple dialognya. Simple dialog ya mungkin hanya 2 atau 3 baris saja, tiga kalimat. Untuk 2 anak hanya untuk greetingnya saja. Jadi kalau misalnya ketemu 10 IM, maaf. Kalau 10 IM itu kan berarti good morning. Misalnya, Kenapa nggak minta siswanya, misalnya saya baru sadar kalau ini online ya. ya, Kalau ibu nyuruh silakan buat dialog ya, dengan orang tuanya, direkam, situasinya adalah gitu. pukul 10 pagi, videonya yang dikirim, penekanannya adalah pada suara si siswanya. Siswa. Oh, Terus tadi enggak langsung praktek ya, Pak ya? langsung praktek boleh. Misalnya praktek kan nanti anak-anak misalnya spontan, saya kira itu kan mudah gitu loh, maksudnya enggak terlalu rumit. Simple dialog saja, misalnya ketemu jam 10 pagi itu apa sih yang mau diucapkan, nanti saya tunjuk anaknya misalnya si A Ini dengan si B. pakai Zoom ya, Bu ya? Iya, Ya, oke. nanti iya sepertinya seperti itu Pak, situasinya kan nanti pas liburan itu. Oke. A, you meet her at 10 o'clock. What will you say? Ya, at 10 AM. Oke. Oke, what is your response? Gitu ya, Bu ya? Iya, Oke. Kalau ini bukan menyusun simple dialog, tapi mengucapkan, kalau menyusun berarti nanti di writing ini. iya ada kan untuk dialog setelah sebelum berdialog kan harusnya menyusun dulu. Oke. Atau gimana? Atau langsung spontanitas gitu, Pak? Oke, disuruh susun dulu. Setelah disusun baru siswa diminta mempraktekkan. Ini Iya, begitu. Itu saja, Pak, oke. untuk main sectionnya.
Medianya pakai apa, Bu? Medianya video sama video saja. LKPD-nya LKPD apa tadi? Saya belum paham Pak. LKPD ini lembar kerja, Bu. lembar kerjanya, Lembar kerja peserta didik. maksudnya writing, speaking gitu ya Pak ya? Ya, siswa di punya pekerjaan apa untuk tema ini gitu. Ya, kalau misalnya tadi disuruh nyusun dialog misalnya, ya nyusun dialognya itu dalam proses pembelajaran itu ya. Kalau misalnya mau dibikin terpisah, atau kalau lembar kerjanya dibikin homework, disuruh merekam video terus dikirim lagi kan bisa aja. Jadi setiap pembelajaran ada lembar kerja yang disiapkan oleh guru untuk diisi oleh peserta didik. Silakan dipertimbangkan, Bu. LKPD penilaian fokusnya di apa ini? Speaking, Speaking. di speakingnya. Dan ajarnya sesuai dengan yang MP yang sudah dibikin. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Estening. Bu Leli. Silakan Bu Leli. Apa, Mbak? Iya, maaf Pak. Iya Pak. Astagfirullah. Kok saya Zumana? Ojo rene sik ndok, hang anu mau. Jangan rame dulu, hang. Kata Mama, sebentar dulu. Jangan rame dulu. Meminta dan memberi saran dan tawaran Pak. Meminta dan memberi Saran dan tawaran. Oke. Masalahnya apa, Bu? Di sini saya lebih mengambil ke problem listening-nya, Pak. Pertama itu kurangnya konsentrasi dalam menyimak. Oke. Lalu yang kedua itu, Pak, kurang bisa memahami pengucapan yang berbeda dengan tulisan. Memahami apa? Kurang memahami pengucapan yang berbeda dengan tulisan. Jadi antara kata sama pronunciation-nya itu beda. Nah, itu Kok bisa beda ya, Bu? jadi miskonsepsi gitu loh, Pak. Kok bisa beda, Bu? Misalnya kalau apa contohnya itu kayak gini loh, Pak. One sama one. Nah, gitu loh, Pak. Atau bisa misalkan kalau kita mendengarkan itu lake sama like, atau si laut, si laut atau si melihat, itu kan beda, Pak. Jadi anak-anak itu kurang bisa memahami itu. Apakah yang diucapkan itu si mengarah ke laut atau mengarah ke melihat. Nah, seperti itu, Pak. Gimana membedakannya, Bu? Kalau di dalam listening kan seperti itu. Membedakannya gimana itu? Ini kan apa masalah yang dialami siswa jika dihadapkan saat listening, Bapak. Oke. Jadi ya apa? Jadi ada masalah pronunciation-nya itu. Ketika anak menyimak kan
terkadang bingung, oh ini artinya yang mana ya, yang ini apa yang ini. Nah gitu, jadi bisa miskonsepsi gitu loh Pak. Terus solusinya pakai apa? Solusinya di sini saya pakai sebentar Pak, lebih ke pakai ke kontekstual teaching learning Pak, pakai CCL. Jadi nanti menggunakan video yang disesuaikan dengan konteksnya gitu Pak. Penggunaan Seperti apa tuh urutannya tuh? untuk kegiatannya, yang pertama itu siswa menyimak dengan seksama video terkait saran. Eh, Terus? Ya, lalu yang kedua, siswa mengidentifikasi percakapan yang dibahas di dalam video tersebut. Kenapa langsung mengidentifikasi, Bu? Nanti kan ini apa? Saya menampilkan video dialog gitu loh, Pak, terkait saran. Nah, itu nanti kira-kira yang mengungkapkan saran itu yang mana. Nah, itu nanti siswa mencari tahu ungkapan yang digunakan gitu, Pak. Kenapa nggak berpikir siswanya disuruh menirukan dulu apa yang ada di video itu? Oh iya bisa juga Pak. Nanti menirukan dulu baru mengidentifikasi gitu ya Pak ya. Ya, ujuk-ujuk langsung identifikasi, sakno dari Iya. siswanya. Iya Pak. Ya Pak Yunis memberikan saya ide. Jadi habis dikasih video itu siswa menirukan. Kan itu kan ada dialog singkat gitu loh Pak di videonya itu. Terus setelah Ya, disuruh setelah menirukan langsung mengidentifikasi. ya kira-kira yang masuk ungkapan saran itu yang mana gitu. Oke, terus Terus, nah di situ guru masuk ke penjelasan singkat. Itu seperti apa itu saran, terus fungsi sosialnya, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Gitu, Pak. terus Nah, setelah guru menjelaskan itu, karena ini berkaitan dengan listening, saya coba kasih soal listening, Bapak. Tuh. terus Nah, setelah memberikan soal listening itu, kan ada aktivitas siswa. Nah, setelah diberikan soal, guru memberikan feedback. Gitu loh, Pak. Apa kayak ini loh jawaban-jawabannya itu. Nah, itu. terus Sudah, Pak. kapan persoalan ini bisa terselesaikan, Bu? Yang kurang bisa memahami pengucapan yang berbeda dengan tulisan itu. Saat guru menjelaskan ini, Bapak, Menjelaskan apa? materi tentang saran. Di mana? Di mana? Ada yang Jadi kelewat nggak nanti ini? Ada yang kelewat nggak dari sini nih? mana, Pak? Nah, ya ini. Aktivitas apa yang Ibu jamin bahwa siswa itu bisa menyelesaikan persoalan pengucapan yang berbeda dengan tulisan itu?
bisa di saat ininya Pak, apa? Kayak waktu memberikan feedbacknya itu Pak. Jadi guru itu menampilkan apa? Dialog kan ini kan disuruh listening Pak, tanpa mengerti dialognya kan. Nah, ini nanti guru memberikan apa? Kata sekaligus pronounce-nya yang benar itu seperti apa. Itu Pak. Waktu apa memberikan feedbacknya ini. Belum masuk Bu saya Bu. Jadi yang memberikan feedback ini bukan feedback di nomor 5 ini. Guru memberi soal listening tadi. Setelah guru memberi soal listening, guru memberikan feedback. Iya. Ini soal listening ini soal penilaian atau dalam rangka proses pembelajaran Bu? Proses pembelajaran. Modelnya seperti apa coba? Contohnya, contoh soalnya. Kayak guru itu memutar audio dialog percakapan tentang saran. Nah, siswa disuruh untuk complete the dialogue atau fill in the blank gitu loh, Pak. Terus setelah memfill in the blank terus diapakan? Dikumpulkan. Ya, habis itu dibahas, Pak, didiskusikan. Belum masuk Bu, saya belum menemukan solusi yang Ibu tawarkan untuk pengucapan yang berbeda dengan tulisan itu. One, yang itu gimana itu menyelesaikannya itu? CTL-nya Masih juga blank, Pak. CTL-nya Belum. juga di mana gitu juga belum ketahuan ini. CTL-nya juga di apa? Apanya misalnya- yang disebut dengan CTL itu? Kan ini kan berdasarkan konteks, Pak. Jadi ini nanti dialog saran dan tawaran itu ketika digunakan di kantor atau sesama teman gitu. Jadi sesuai dengan konteks. Konteksnya siapa Bu Leli? Konteks dari materi saran dan tawaran ini, Pak. Lah ya, konteksnya siapa? Konteksnya siswa, konteksnya guru, konteksnya siswanya Ibu atau konteksnya siapa? Bisa jadi guru yang memberikan konteksnya. Nah, Jadi nanti videonya itu sesuai dengan konteksnya siapa? Videonya itu video dari mana? videonya itu tentang ini, Pak, dialog apa? Cok muter Bu. CTL-nya itu apa? CTL itu bukan teknik loh Bu. CTL itu sebuah pendekatan pembelajaran. Iya. Contextual teaching and learning. Jadi saran bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan konteks siswa. Jadi kalau misalnya meminta saran, kira-kira kalau di dunia siswa itu kalau mengucapkan ungkapan-ungkapan meminta saran pada konteks dunianya siswa, itu saran-saran yang seperti apa, minta saran yang seperti apa. Kan beda kalau sarannya kita sebagai seorang guru, sarannya saya sebagai seorang pasien dengan minta saran ke dokter itu kan beda. Lah kalau sesuai konteks siswanya itu saran yang seperti apa. Terus kalau itu disesuaikan, videonya itu didapat dari mana? Itu kan harus match itu. Jadi harus ada tanggung jawab terhadap menginsert kata CTL itu. Menginsert kata CTL itu. Satu Bu ya, yang kedua saya belum dong betul dengan urutan kelima dan keenam itu untuk penyelesaian pengucapan yang berbeda dengan tulisan itu. Jadi kalau itu yang menjadi pokok persoalan, maka proses pembelajaran dari nomor 1 sampai nomor 6 itu dalam rangka endingnya itu adalah tidak ada lagi persoalan pada pengucapan yang berbeda dengan tulisan itu pada konteks materi pembelajaran KD 3.1 4.1 di kelas 11.
di situnya. Apa sebaiknya ini diganti aja Pak yang apa kurang bisa memahami pengucapan itu dengan diganti dengan kurangnya vocabulary. Kok gampang sekali mencari sebuah masalah dan mengganti dengan masalah yang lain. Karena apa kalau listening kan kompleks Pak. Lah ya, kompleksnya itu sekarang jangan ganti masalah baru. Yang jadi persoalan saya adalah apa yang bisa dilakukan atau aktivitas yang seperti apa sih yang bisa disediakan oleh guru sehingga siswa tidak lagi muncul persoalan yang disampaikan ini. Kan gitu toh mestinya Bu Leli. Hmm, Mungkin bisa apa diberi dengan kosakata kosakata yang misalnya apa pernasnya itu sama tapi katanya itu berbeda gitu loh Pak. Lah ya, Kayak itu kan mestinya kalau itu solusinya adalah CTL, ada video yang penggunaan disesuaikan dengan konteksnya itu, mestinya kan di video itu kan muncul itu Bu. Muncul iya, itu siswa diberi tontonan, disuruh menyimak itu, terus siswa dicoba untuk disuruh menulis, disuruh menirukan, terus iya guru kayak guru itu memberikan Pak. penekanan dan segala Iya. macamnya kan di situ. Oh, Jangan langsung diberi soal listening. Ini proses belajar iya lah iya. ini, bukan Oh iya. penilaian. Makanya kalau sudah langsung diberi soal listening, langsung ada feedback 5 dan 6 itu misalnya, pagi nomor 4 Iya. menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan misalnya. Belum masuk itu pada pada Iya. pada penyelesaian persoalan yang dihadapi siswanya itu. Oh iya, Pak. Ini apa? Saya dapat pencerahan ini, Pak. Hmm. Mungkin eh Lapar-lapar dapat dimasukkannya itu pencerahan luar biasa ini. iya, mungkin bisa dimasukkan. Ini kan kalau saran kan ada kayak eh apa generic structure-nya itu salah satunya should. Nah, itu kan nanti kita bisa masukkan di penjelasan materi itu. Misalnya kalau shoot di sini itu bukan shoot tembak tapi shoot harus. Nah, seperti itu, Pak. Lah ya, itu apa yang harus Ibu lakukan untuk membedakan itu kepada siswanya itu lah. Harus bikin aktivitas apa? Oh, sul ini loh maksudnya. Kalau sul ini sul nembak, itu apa yang bisa dilakukan oleh guru biar siswa itu bisa membedakan itu. Piye carane? Oke, silakan dipikir Bu ya. Iya, iya, Silakan iya. dipikir. Masih blank. Lain-lainnya ini silakan bisa diisi karena besok kita pindah pada persoalan baru. Kita dikejar dengan waktu ya. Harapannya ini hari ini selesai. Kalau masih ngambang gini besok numpuk-numpuk besok ini. Coba Iya, Bu Lukita, Bu Lukita. iya Pak. Saya KD 3.3 4.3 tentang investasi undangan resmi, undangan invitation. Coba. Masalah Mm-mm. masalah belajar siswanya itu kurang bisa menulis kalimat dengan benar. Terkadang gini Pak, ada itu translate gitu kan, translate-nya mereka tuh per kata dan akhirnya kalimatnya menjadi lucu gitu kan, sama kurangnya vocab. Solusi saya atau aksinya yang akan saya gunakan ini nanti tebak kata Pak, permainan game guru. Tebak kata saja. Iya, sementara untuk writingnya ini soalnya masih writing ya. Ya. Terus Terus untuk deskripsi aksinya itu
siswa mencari kata yang hilang dari sebuah undangan, invitation. Setelah itu, saya disuruh aslinya cuma satu itu, kok masih belum kepikiran yang lain. Saya pikir cuma apa yang dilakukan siswa gitu loh. Lah ya, apa lagi Bu? Setelah mencari kata yang hilang terus dia apa nih? Oh ya, setelah itu setelah mereka mencari kata yang hilang udah mendapatkan gitu kan, mereka bertukar bukunya atau bertukar buku pada temannya. Kita diskusi bareng mana kata-kata yang benar atau yang salah. Coba dirangkai dengan urutan kerja yang bagus Bu. Siswa mencari kata yang hilang dari sebuah undangan. Terus Iya, dua, terus siswa siswa bertukar buku pada temannya dan mendiskusikan kata apa yang benar dari kata undangan yang hilang itu. Oke, buku kira tak jalan-jalan buku ya ngene. Iya. Oke, terus yang ketiga Bu. Soalnya kalau nggak gitu anak-anak biasanya malu. Yang Oh, ketiga. salah. Yang ketiga, guru memberi feedback pada anak dan memberi jawaban yang benar dari kata yang hilang itu. Ya. Terus. Ampun. Eh? Untuk medianya itu undangan. Sebentar Bu. Ini Apa? ini kan masalahnya di sini toh Bu. Iya, Kurang bisa menulis kalimat dengan benar. iya. Belum ada aktivitas menulis sama sekali ini. Hmm, Coba itu Pak. mana apa? jaminan dari 3 kegiatan ini yang bisa ke arah sini Bu? Nomor 1, Pak. Setelah mencari kata yang hilang, mereka menulis kata apa yang hilang itu. Kan hanya Baru menulis kata saja. Kalimat kan Setelah itu terdiri dari mereka- beberapa kata. Iya, setelah itu mereka menulis, setelah mendapat feedback dari saya, mereka menulis undangan untuk mencoba menulis undangan. Berarti ada nomor 4 Bu. Iya, Gimana nomor 4? Susunannya gimana? nomor aktivitasnya? 4-nya siswa menulis undangan dengan kata-kata mereka sendiri. Ojo disalahno lho ya, lek siswae bikin salah ya. Kan Enggak. kata-katanya sendiri itu yang dipakai. Iya, tapi kan nanti mereka bertanya, Pak. Bertanya gitu. pada guru, apa ini udah benar, atau ini gitu. Iya, iya. Terus di Udah, Pak. mana Bu sebenarnya siswa itu belajar merangkai kalimat itu sebelum memberanikan diri membuat undangan itu di mana sebenarnya proses pembelajaran itu? Iya, ya. Iya, iya. Itu guru sebelumnya itu mungkin menjelaskan, Pak, menjelaskan tentang undangan itu dulu ya. Baru bisa membuat undangan. Itu saya Pasti itu pasti itu. Iya. Terus kurangnya vocab ini juga kalau ini diangkat menjadi pembelajaran vocabnya di mana sebenarnya? Ditebak kata itu. Nah ya tebak katanya di mana? Mestinya kalau misalnya di nomor 1 ini siswa mencari kata yang hilang dari sebuah undangan. Ya. Kalau misalnya kata yang hilang itu menjadi pintu masuk, bulu kita ingin menjelaskan kata itu misalnya, maka di nomor 2 itu atau di nomor 3 setelah
itu bisa bermain kata di situ, Bu. Karena kosakatanya bisa diberikan di situ. Terus dari kosakata yang diberikan itu siswa dicoba untuk merangkai atau membuat kalimat menggunakan kata itu misalnya. Sebelum membuat undangan lah ya, karena proses membuat undangan itu kan produk akhir yang akan diminta oleh guru kepada siswa. Tapi bagaimana siswa itu belajar menghafal vocab, terus menggunakan vocab itu pada kalimat yang benar, terus kita tekankan pada penyusunan kalimatnya, itu kan harus ada pembelajaran yang dimiliki oleh siswa. Sampai pada akhirnya siswa diminta untuk membuat undangan dengan kata-kata siswa sendiri. Iya. Nah, Itu yang harus diperhatikan, yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi coba dipikirkan lagi secara detail sehingga nanti itu akan menjadi tahapan pembelajaran ketika divisualisasikan di dalam kelas kira-kira akan seperti itu. Itu satu. Terus yang kedua, siswa bertukar buku ini proses implementasinya seperti apa? Sementara kita menggunakan Zoom. oh iya ya. Sementara kita menggunakan Zoom, itu tolong diperhatikan. Siswa menulis undangan dengan kata-kata mereka sendiri. Kalau misalnya dengan TPEC, Bu, Technological Pedagogical Content Knowledge itu kira-kira seperti apa sih yang bisa disiapkan oleh guru? Permainan yang seperti apa? Dari jauh lah ini ya. Dari jauh guru bisa memastikan siswanya tetap belajar, siswanya tetap bisa membuat tulisan dan segala macamnya itu. Itu tolong diperhatikan betul. Iya, Pak. Mm-mm. Dengan Zoom ya. Ibu memang kelasnya offline apa online? Kadang seminggu online, kadang seminggu offline. Kadangnya itu kapan? Kadangnya itu Tergantung kurikulumnya, Pak. Sesuai jadwal biasanya, gantian. sudah lama itu berlangsung begitu. Sudah dapat 1 bulanan, kalau nggak 2 bulan. Terus rencana yang pas peer teaching ini Zoom apa offline? Kalau peer teaching-nya ini bulan apa, Pak? Kalau Mei kemungkinan itu ada yang offline. Sekarang di sekolahnya dulu kita sendiri Libur, Pak. jadi kalau libur kan online, Bu, itu. Iya. Iya, tanggal 8 Mei itu. Tolong dipikirkan, Bu, ya, disesuaikan dengan Ya, Pak, konteks siap. itu. Baik, berikutnya Bu Musyarofah. Ya. KD 3.6 sama 4.6 itu materi yang pertama, job atau profesi. Pekerjaan ya, Bu, ya. Kemudian materi yang kedua itu habitual action dengan memperhatikan unsur deklaratif, interrogatif, sama simple present. Oke. Masalahnya apa, Bu? Untuk masalah yang pertama, saya tekankan ke minimnya vocab anak tentang pekerjaan. Iya. Beda ini. Ya. Ini Itu untuk tekanannya masalah yang pertama pada skill apa penekanannya? vocab dulu, Pak. Skillnya skill Penambahan apa? vocab. Skillnya apa? Skillnya nanti? Untuk skillnya nanti saya ambil speakingnya. Oke.
Terus mau diselesaikan pakai apa ini? Drilling, Pak, pakai flashcard. Flashcard. Hmm. Seperti Em, apa Bu urutannya Bu? Untuk langkah-langkahnya, karena kan kita juga masih bingung ini sekolahnya online atau offline nanti. Tapi tetap metodenya saya pakai itu. Kalau seandainya offline, nanti saya untuk pertama memberikan flashcard kepada anak-anak tentang jenis pekerjaan, tempatnya di mana, kemudian aktivitasnya apa. Tapi kartunya ini masih, maksudnya belum apa, masih acak. Oke, satu Bu, saya tulis ini satu. Ya. Apa? Satu, memberikan flashcard kepada anak yang isinya tentang pekerjaan. Tentang pekerjaan, kemudian tempat kerjanya di mana, aktivitasnya apa. Jadi ada 3 item di situ. Nah, kemudian kegiatan yang kedua, anak disuruh ngisi kolom. Kolomnya itu Siswa Ibu, ada siswa. job. Nah, siswa diminta untuk mengisi kolom. Kolomnya itu ada job, place, sama activity. Jadi nanti itu disesuaikan. Itu kalau offline. Tapi kalau misalnya nanti kelasnya online, nanti itu saya sajikan dalam bentuk word wall. Dipastikan aja Bu, tanggal 8 Mei yang peer teaching ini. Mei. Cuman kemarin saya konfirmasi ke sekolah, kayaknya ini tetap online. Cuman kalau misalnya mau izin ke kepala sekolah mendatangkan siswa, nggak apa-apa katanya, begitu. Dipastikan ya Bu ya. Iya. Oke. Kalaupun nanti itu offline kan harus bisa disaksikan oleh saya di sini, dari sini. Iya. Nah, Terus apa lagi? nah, setelah itu nanti secara bersama-sama Gimana Bu? iya, nanti setelah itu secara bersama-sama saling mengkoreksi antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Gimana caranya ini Bu? Kalau misalnya offline atau luring, nanti di cardnya itu saya kasih selotip, kolomnya itu bisa dipapan kan, dan nanti kita tempel di situ satu-satu. Nah, kalau misalnya secara online nanti kan di word wall itu ada my activities, bisa kita cek di situ bareng-bareng, bisa ditampilkan gitu opsinya. Oke. Nah. Terus? Kemudian yang keempat, misalnya ada kesalahan yang dilakukan oleh siswa, jadi nanti kita benahi bersama-sama gitu. Sudah? Udah. Iya, cukup itu aja kegiatannya. Terus, iya. Oke, baik, terima kasih Bu. Saya lanjut ke Bu Tini. Bu Tini Andayani. Iya Pak. Ya. Untuk KT-nya memberi dan meminta informasi terkait kegiatan atau kejadian pada waktu lampau. Simple past tense.
Kesulitan atau permasalahannya, siswa kesulitan untuk ini mengubah bentuk verb 1 menjadi verb 2. Biasanya pada kalimat deklaratif sama negatif sentence. Rencana aksinya atau solusinya ini nanti menggunakan metode pembelajaran TPS, Pak. Apa itu, Bu? Think, pair, and share. Ini di sekolah kami sudah pertemuan tatap muka, jadi nanti tidak menggunakan Zoom langsung. Untuk kegiatan intinya, yang pertama guru menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada saat itu. Kemudian setelah itu kalau langsung pada TPS-nya, intinya Bu? ya Pak. Iya. Guru memberikan tayangan video tentang kalimat present sama past tense. Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada siswa, apa bedanya kata kerja yang digunakan di situ untuk kalimat present dan past tense. Kemudian guru membentuk kelompok siswa berpasangan. Dalam hal ini berpasangan karena situasi pandemi hanya 2 orang saja berpasangan. Untuk membahas pertanyaan yang sudah diberikan guru tadi berkaitan dengan video yang ditayangkan. Kemudian siswa secara berpasangan diminta untuk berdiskusi tentang kalimat yang ada di video tadi. Kemudian siswa diminta untuk menyampaikan hasil diskusi penggunaan kata kerja yang ada di video tadi untuk present sama past tense. Terus terakhir guru setelah siswa per kelompok tadi menyampaikan hasil diskusinya, guru memberikan kesimpulan dan memberikan penjelasan tentang materi ini. Sudah? Sudah, Pak. Bu, kalau subjek gurunya diganti siswa gimana, Bu? Untuk yang mana, Bapak? Dari nomor 1 sampai nomor 6 itu. Yang subjek guru, 1, 2, 3 itu subjeknya kan guru. Kalau nomor 6 subjeknya guru. Iya. Kalau untuk yang nomor 6 ini kan memberikan Pak, memberikan apa? Jika kan yang 5 kan sudah siswa. Kemudian yang 6 ini gurunya meluruskan jika terjadi ada salah pengertian dari siswanya itu loh untuk kalimat-kalimat tersebut. Kesimpulan kok ini yang nomor 6? Iya. Bisa enggak yang melakukan kesimpulan itu siswanya? Kalau siswanya yang menyampaikan hasil diskusi itu saya kira itu juga menyampaikan kesimpulan, Pak. Apa kurang tepat ya, Pak? Beda. Kalau yang nomor 5 itu kan terkait dengan simple, itu kan masih proses belajar toh itu. Iya. Membedakan antara verb 1 verb 2 itu. Iya. Yang nomor 6 itu adalah siswa yang melakukan kesimpulan, kecuali yang nomor 6 itu feedback dari gurunya. Bukan atau kesimpulan. Atau mungkin bisa ditambahkan, Pak, kalau untuk nomor 6 itu siswa yang melakukan kesimpulan. Coba kemudian, kalau seluruh subjeknya siswa, Bu. Siswa. Biar kita mindsetnya adalah yang aktif tuh siswanya, bukan siswanya. Misalnya nomor 1 itu siswa menayangkan. Jangan, Bu. Siswa bukan menayangkan, tapi siswa menyimak dan memperhatikan. Kalimat yang ada di video. Ya, itu kan sudah otomatis gurunya mesti menayangkan. Tapi yang biar ini ada titik tekan bahwa siswa ada aktivitasnya apa? Iya, gitu. Siswanya. Iya. Siswa menyimak dan memperhatikan.
Dan Yang nomor 2 Bu. siswa bukan merangkum ya, siswa mencatat atau Oke. menuliskan kata kerja yang ada di video itu atau kalimat. Dan Baik, siswa bersama dengan temannya untuk bekerja berkelompok. Ini kan mencatat ini. Ya, 3 dan 4 bisa digabung ini. iya. Iya, Pak. Tinggal nomor 6 Bu. Siswa menyampaikan hasil diskusi. Nomor 5-nya siswa menyimpulkan menyimpulkan tentang simbol past tense gitu aja, Pak. Tapi gini Bu ya. Ya. Tolong dihindari biar kesannya tidak seperti menjelaskan simple past. Untuk yang Semua gimana, ini, semua. semua. Pada proses pembelajaran ini Ya, jangan sampai kemudian muncul itu pembelajarannya tentang simple past, jangan sampai. Ya. karena kan di KD-nya kan pada penekanannya kan pada meminta dan memberi ya, Pak, memberi informasi. Betul, meminta dan meminta informasi. Iya. Jadi Ini kan penekannya iya. Jangan sampai enjoy menjelaskan di simple past. Suruh gunakan gitu. Gunakan kata kerja ini, gunakan kata kerja ini gitu. Untuk yang pertama ini saya tekankan pada writing-nya, Pak, nanti. Ya, apalagi writing-nya apa enggak? Sebaiknya di terakhir aja, Bu. Oh, di terakhir aja. Untuk yang pertama sebaiknya di mana, Pak, kalau begitu? Sebaiknya di reading, Bu. Di reading. Oke. Reading. Oke. Terima kasih, Pak. Listening dan reading itu pertama. Iya. Jadi yang ini kan aktivitasnya sudah menyimak, apa kan listening itu. Iya. Nanti didukung dengan teks atau printed gitu biar siswa membaca. Untuk mengidentifikasi kata kerja kedua itu, terus kemudian syukur-syukur mereka disajikan ada video yang tadi membandingkan verb 1 verb 2 itu. Ada ya. Ya. Sudah saya cari. Itu bisa masuk ke situnya, Bu ya. Iya. Terima kasih, Oke. Bapak. Baik, monggo Bu Ulfa. Ini KD-nya saya, loh, Ya. KD-nya saya mengenai meminta dan memberi pendapat, Pak. Terus rendahnya speaking siswa dalam pelajaran bahasa Inggris. Oke. Terus habis itu apa itu, Pak? Solusi, Bu, rencana aksi. Oh, solusinya pakai itu, Pak. Think, talk, and write. Think, talk, Pak, talk. Berbicara. Talking. Talk. Talk, write. Think, Ya. talk, write. Ya, Pak. Terus ini memberi, yang pertama itu guru memberi rangsangan pada siswa. Misalnya mengenai apa ya, Pak? Misalnya mengenai rangsangan apa, Bu?
Rangsangannya ya pakai pemikiran guru. Misalnya jika kalian punya uang yang banyak, kira-kira nanti gimana pendapatnya kalian, Pak? Nanti siswa ngasih jawaban gitu, Pak. Coba langsung ke siswanya aja yang jadi subjeknya. Oh, Mbak Dian, siswa. Mbak Dian, Mas Rengga. Kalau langsung ke siswanya, Bu, seperti apa, Bu? Oh, gini. Kan Siswa Mbak Dian ini. mengungkapkan apa yang difikirkan dengan kalimat, misalnya, Pak. Siswa Mengungkapkan apa yang mereka pikirkan dengan kalimat. Terus yang kedua, siswa menulis kosakata baru yang mereka temui, Pak. Right-nya. Menulis kosakata baru yang mereka temui. Intinya di itu, Pak. dari mana? Mereka nemu dari mana, Bu? Dari ungkapannya itu, Pak. Misalnya ada kata yang tidak mereka mengerti, nanti ditulis itu, Pak, dari ungkapannya itu. Bagaimana mengungkapkan sesuatu yang dia gak ngerti itu dari mana ceritanya? Oh, berarti ini dibalik mungkin ya, Pak. Nah, ini Pak mau saya tanyakan, Pak. Nah. Apa enaknya? Sing, write, and talk dulu gitu, Pak. Ya. Singnya itu diambil dari mana singnya? Mikir, Pak. Nanti misalnya itu, Pak. Katanya saya tadi itu, Pak. Misalnya siswa diminta untuk berpikir, bagaimana kalau kalian itu punya uang yang banyak, kira-kira kalian mau ngapain? Mereka nanti, I think I want to buy a car, Mom, misalnya gitu, Pak. Misalnya nggak tahu bahasa Inggrisnya car, misalnya nggak tahu bahasa Inggrisnya mobil. Nanti mereka tulis dulu, baru nanti mereka ungkapkan pakai speaking, pakai kata itu ya, Pak. Berarti ini dibalik, Pak. Yang kedua itu taruh di nomor 1, yang nomor 1 taruh nomor 2, Pak. Ya. Loh. Enggak, sudah think, talk and write, itu sudah benar itu. Tapi ini saya maunya, Pak, ke speaking, Pak. Nah ya. Iya, menulis kata baru yang mereka temui. Iya, Pak. Oh, kalau misalnya tetap gitu ya sudah, Pak. Sudah gimana? Pak, kasih solusi, Pak. Kan siswa untuk materinya kan dikasih video dulu, Pak. Nanti siswa lihat videonya. Lihat video dulu lah, Bu. Lihat video. Oh gitu, ya. Siswa menyimak video yang diberikan. Tentang apa ini videonya? Asking and giving opinion. Asking for and giving opinion. Kasih video yang if you were in India, if you have much money, what will you do? Gitu. Kasih video tentang itu. Oh, kasih video tentang itu. Terus setelah menyimak video. Setelah nyimak video, ya itu Pak, mengungkapkan, siswa diminta untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Coba dari video itu biar bermakna videonya itu. Suruh niru dulu deh apa gitu kan. Oh iya, repeat. Itu ada maknanya itu video itu. Oh gitu, iya Pak. Siswa meniru. Meniru apa, Bu? Ungkapan yang ada di video. Sudah. Ya. Terus siswa diminta untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Diminta untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Terus siswa menulis kosakata baru yang mereka temui. Atau yang nomor 4 itu tambah di nomor 2, Bu. Iya, Pak. Kan katanya saya. Yang nomor 4 itu taruh di nomor siswa. Sebenarnya. Nomor 3, Pak. Bukannya ditaruh di nomor 3 ya, Pak?
Ya, habis nonton video suruh nulis saya kosakata yang baru. Oh ya, Itu bisa. suruh niru Ya, ungkapan-ungkapan yang ada. terus mengungkapkan apa? Iya, Pak. Ya, sudah ini. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Bu Wiwin, Loh. sudah kok. Waktunya habis ini. Ayo Bu Wiwin. Pak, ini tanya, Pak. Ya. Ini untuk tanggal 8. Iya. Ini saya teruskan dulu ini Bu Ulfa. Bu Wiwin, monggo Bu Wiwin. Ya, masalah ajarnya adalah rendahnya kemampuan siswa dalam memahami bacaan teks panjang. Solusinya apa Bu? Menggunakan metode scaffolding, Pak. Scaffolding. Ya. Langkah-langkahnya, siswa membaca teks yang diberikan, Oke. siswa belajar dalam kelompok kecil, siswa berdiskusi untuk menemukan kata sulit, Bu, ini agak rancu. Siswa berdiskusi. Iya, Kawan. Siswa Untuk diskusinya siswa itu untuk menemukan kata sulit atau iya, kata sulit menemukan kata sulit dulu. untuk ya, menemukan kata sulit itu melalui diskusi gitu Bu. Iya, diskusi kelompok kecil, Pak. Kan dibagi kelompok dulu anak-anaknya itu. Atau di diskusi kecil itu dalam rangka mendapatkan solusi atas kata yang sulit itu. Rencananya itu anak-anak diskusi dulu, dari teks yang dibaca itu dicari kata-kata yang sulit, baru kemudian dicari artinya. Seperti itu. Oke. Ya, untuk menemukan kata sulit dan mencari Ya, artinya, Pak, itu ya. Sekalian mencari artinya, maksud ya. saya gini, untuk menemukan kata sulit itu tidak harus Iya, iya. diskusi gitu lah. Oh, gitu lah, Masa, nek jarimu apa sih yang sulit itu? Iki, jariku iki kok. Oh, gitu. Siswa berdiskusi untuk menemukan kata yang sulit. Jadi diskusinya siswa itu untuk kata yang sulit. Iya, kayak kata yang menurut mereka sulit gitu. Atau di diskusi itu menemukan arti dari kata yang sulit. Siswa berdiskusi. Jadi bukan, ngerti Bu maksud saya kalimat Iya, ini. tahu. Jadi bukan ayo diskusi rek Bukan. apa Oh, iya, untuk iya. mencari kata yang sulit gitu. Atau Jadi langsung saja, Pak. Jadi siswa langsung menemukan kata sulit dan mencari artinya. siswa berdiskusi untuk menemukan arti Arti kata sulit. Oke. Arti kata sulit, ya. Kemudian Terus. siswa mengklasifikasikan kata, kelas kata, maupun ungkapan. Terus. Kemudian siswa menanyakan hal yang belum dipahami mengenai materi. Ini enggak masuk Bu, enggak masuk scaffolding Oh, ini. gitu. Oh, nggak masuk ya, Pak, ya. Kan karena itu kan dibantu, Pak, ya, dibantu oleh gurunya, misalkan kata-kata ini artinya apa, Bu, atau mungkin dibantu temannya yang lebih paham itu. Saya kira itu masuknya ke scaffolding, Pak, atau apa ya? Setelah diklasifikasikan diapakan Bu? Di apa itu? Sebentar. Jadi setelah diklasifikasikan, ada pertanyaan yang berkaitan. Kapan membacanya siswa itu? Siswa membaca teks. Halo?
Pak? Oh, terputus. Harus. Oh, ini ada. Silakan Bu. Loh, Halo Bu, halo Pak. ya ini gimana lanjutannya? Kan Pak itu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tes. Kalau menurut saya itu maksudnya ke anak-anak sih menemukan kata sulit itu kan ditanyakan pada guru namanya itu. Yang nggak stabil internet saya atau gimana ini ya? Nggak tahu. Oke Bu, bisa dilanjut Bu ya. Tinggal melanjutkan ke scaffoldingnya Bu. Nanti bisa saya tak lanjut ke ini. Waktunya habis soalnya. Bu Winda, Bu Winda. Ya. Kita aja Bu chat. Pak Yusuf, ya. Ini yang keluar saya atau gimana ya? Loh, nggak stabil ini anunya. Bu, aduh, kayaknya. Halo, halo. Ya. Itu teman PPK Ya. atau gimana? Halo. Terpental gini. Bentar Bu, ini Nggih. apa di ini ya, kita biar bisa lanjut, waktunya habis, saya harus ada ini, mau bergeser. Aduh emannya Pak. Terus gimana? Kurang dua dua, ya. Pak. Iya, dua, Pak. Kalau misalnya Nanti malam Pak. Iya, Pak, enggak apa-apa. kita buat grup khusus, grup ini, grup khusus Ya. kelompok Oh, 2 iya, ini, Pak. biar Iya, gak- Pak. biar Iya, gak Pak. gabung Sip. dengan yang kelompok satunya gak Oh, enak iya. kan ada. Iya, Pak, Ya. siap. Ya. Itu Iya. nanti ini diselesaikan. Subjeknya dibuat siswa semuanya aja di biar anu ya Bu ya. Gitu nggih. Iya, Pak. Ini Oke. silakan buatkan Kita grup, buat kelompok buatkan bikin grup. kelompok dulu nggih berarti. Oke, nanti hasil ini saya share di kelompok tadi itu untuk yang Ya. Bu Winda sama Bu Heti bisa melengkapi. Iya. Ibu-ibu begitu, yang lain, langsung melengkapi ya Pak ya? oke, dilengkapi aja di kolom sini. Oh gitu. Nanti saya Berarti ceknya. kita nanti langsung nggih. Ibu-ibu yang lain kalau ingin merevisi apa yang sudah ditulis bersama ini silakan. Tapi jangan 100% gitu. Jangan 100%. Iya, Kan Pak. nanti di-share di grup Pak. Apanya? Pak, ada sedikit pertanyaan bisa Pak? Oke, Bu Heti silakan. Untuk 1 KD itu berarti saya bisa mengambil writing sama readingnya ya Pak ya? Bisa. Boleh ya? Bisa. Kan Oh, 1 bisa KD ya. itu untuk 3 perangkat, Bu. Berapa? Untuk 3 perangkat. Ngoten nggih? Silakan Ya, Pak, ya. buatkan grup. Bisa dimasukkan saya nanti di situ. Nanti saya share di grup yang baru aja, kelompok 2 PPG gitu. Nama grupnya. Berarti Ngoten nanti nggih? presentasinya malam. Nggih, Pak. Enggak, Pak. Enggak ada. Sudah Nggak sampun pakai sampun. presentasi, Sudah, sampun sudah. selesai. Selesai. Menulis Dilengkapi. juga Ini selesai. melengkapi Oke, gitu. dilengkapi aja. Melengkapi, oke. Yang Pak, untuk permisi ya, mau untuk tanya. yang besok yang kedua kita sudah pada masalah yang baru. Pada masalah yang baru harapannya bisa lebih cepat. Pak mau tanya. Pak, yang diupload apa Pak ini yang diupload Pak? LK
Langsung LK1. dapat hari ini apa hari Hari ketiga? terakhir. LK1. Langsung lah. LK1 itu tentang analisa terakhir aja. Terakhir. Hari terakhir. Hari Jadi terakhir ya, Pak? nanti Hari terakhir nggih, Bapak. kolom ini tinggal di copy paste saja di LK-nya itu. Iya. Ini yang Pak, hari ini masalah saya sudah satu, buat, masalah Pak. dua. Bagaimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Saya jangan sudah upload. Oh, sudah upload. Ditarik lagi aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh bisa diedit Bu, bisa ditambahkan Kan nanti. bisa diedit nanti. Bisa Oh diedit. iya, bisa. Berarti Kalau diedit nguploadnya ditambahkan. itu lengkap Nguploadnya seluruh hari kelompok ya, terakhir. Pak ya. Iya. Hari ini Hari aja. terakhir. Iya, hari terakhir aja. Tapi nggak dikunci kan Pak, takutnya nanti hari terakhir atau kelok gitu nggak bisa upload. Kalau Nggak ingin ya, Pak, lebih ya? aman, ke ini aja ke Pak Ganjar saya. Oh Sistemnya gitu, gimana iya, itu, iya. nggih? Tanya tuh. Iya, Pak, Tanya di iya. situ. Iya, Kalau Pak, nggih. harus nunggu selesai kan nunggu besok. Kalau yang sekarang kan Iya. baru analisis masalah untuk yang perangkat 1 kan. Oke. Jadi ini kalau sudah selesai ini untuk perangkat pembelajaran pertama. Untuk peer teaching yang pertama. Ya, Gitu. ya, ya Pak. Oke. Baik gitu ya, Pak, Bapak mau Ibu. tanya, Pak. Oke. Mau tanya, Pak. Silakan. Yang tadi waktu diskusi kan saya ada 2 masalah ya, Pak ya. Lah masalah yang kedua itu saya nggak menemukan hubungannya gitu loh, Pak, di kegiatan. Gimana apa boleh kalau masalah kedua itu saya hilangkan jadi cuma ada 1 masalah itu saja. Ya, coba dipikirkan lagi, Bu. Dipikirkan lagi. Ke listeningnya aja, ke masalah listening 1 aja. Nah, Iya. cari 1 masalah aja, Iya, Bu, Pak. yang bisa yang bisa diselesaikan. Oke, gitu nggih? Berarti boleh saya Iya, iya, hilangkan iya. ya, Pak ya. Nggih. Nggih. Silakan, Nggih, silakan. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Terima kasih. Silakan langsung buat grup. Siapa aja mau buat grup, nanti saya share hasilnya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.